Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Robi surahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robi sidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa online. Berikut saya paparkan slide yang sudah saya share Bapak Ibu dan teman-teman terkait dengan pengantar akuntansi eh, satu ya mata kuliahnya. Itu terkait dengan persamaan akuntansi dan laporan keuangan sederhana. Ini kita di pertemuan ketiga ya. Kemudian hasil yang akan kita capai, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep dasar persamaan akuntansi, menganalisis serta mencatat transaksi keuangan, kemudian akhirnya nanti bisa menyusun laporan keuangan sederhana. Nah, eh, pertama kita akan membuat eh, persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Kemudian bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga unsur dasar persamaan akuntansi, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Nanti kita uraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan dan berkaitan. Kemudian terakhir ada rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Nih kita lihat yang pertama ada persamaan akuntansi. Ya, untuk persamaan akuntansi di sini ada aset, ada tiga. Tadi disebutkan ada tiga komponen utama, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Aset di sini sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Ya, nah kemudian aset ini apa? Aset ini adalah seluruh sumber, seluruh sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi segala sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti uang tunai, piutang, persediaan, properti, aset tetap, aset lain-lain, aset tidak tetap itu masuk ke dalam komponen aset. Selanjutnya bagaimana dengan liabilitas atau kewajiban ya? Kewajiban itu biasa juga dikenal dengan liabilitas. Di mana di sini hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Ya, jadi hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Jadi kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain begitu. Seperti pinjaman bank, utang dagang, utang pajak, dan segala perhutangan yang lain. Selanjutnya untuk ekuitas pemilik itu hak pemilik perusahaan. Ya, jadi kepemilikan pemilik perusahaan terhadap aset setelah dikurangi semua liabilitas sehingga sehingga ekuitas ini bisa berasal dari modal yang disetor ya, modal awal oleh si pemilik atau bisa laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu masuk ke dalam ekuitas. Nah, persamaan ini, persamaan ini teman-teman, Bapak Ibu semua menggambarkan keseimbangan antara si sumber daya atau biasa disebut aset yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban yang harus dipenuhi serta nilai yang tersisa bagi pemilik. Ya, transaksi bisnis dalam peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Ya, ini betul sekali Bapak Ibu. Jadi, transaksi bisnis itu peristiwa yang mempengaruhi posisi keuangan suatu entitas dan hasil operasinya ya. Setiap transaksi bisnis itu pasti akan mengubah komponen-komponen dalam persamaan akuntansi, yaitu aset, liabilitas, eh, ke ekuitas. Kita ambil contoh, nanti ada beberapa kasus ya. Kita ambil contoh ketika pembelian barang secara tunai. Kita membeli secara tunai otomatis mengurangi kas. Kas itu masuk komponen aset dan menambah persediaan. Persediaan itu juga komponen aset lain ya. Persediaan itu masuk aset tetap.
Sehingga ada perubahan dalam aset, namun totalnya tetap sama. Kasnya minus, jadi kasnya eh, turun 100, tapi kan persediaannya juga naik 100, sehingga nol kan sama. Itulah di dalam akuntansi ada sistem balancing. Debit kredit itu harus balance. Kemudian kita lihat pembayaran utang. Pembayaran utang itu mengurangi kas, aset, juga mengurangi kewajiban atau utang. Sehingga posisi keuangan berubah karena ada pengurangan baik di aset maupun liabilitas. Ya, kalau menggunakan persamaan tadi di aset berkurang 100, misalnya di liabilitas berkurang 100, sehingga sama. Selanjutnya penerimaan pendapatan contohnya. Penerimaan pendapatan berarti ada pemasukan kas, ya. Ada pemasukan kas sehingga menambah aset, ya. Dan menambah laba. Laba kan bertambah kalau ada pendapatan. Laba masuk komponen ekuitas. Karena ada peningkatan, meningkat karena ada pendapatan meningkatkan ekuitas pemilik. Nah, transaksi bisnis itu juga bisa melibatkan perubahan pada pendapatan dan beban ya. Nah, itu kan akan mempengaruhi laba atau rugi perusahaan, sehingga nanti akan dampaknya ke ekuitas. Seperti itu. Kita lihat lagi gambar yang lain. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ya, ini dampaknya. Kita bisa lihat ya, dari gambar tersebut, apa yang bisa kita lihat? Di situ ada ekuitas pemilik. Ya, ekuitas pemilik kita lihat ada penarikan pemilik ya. Yang pertama, kita ada berkurang oleh penarikan pemilik dan ada beban ketika ada pembayaran beban. Jadi ketika ada penarikan pemilik atau biasa juga disebut dengan owner's drawing, itu ketika pemilik menarik aset, biasanya sih di sini uang tunai atau biasa dikenal dengan istilah prive dari perusahaan untuk kepentingan pribadi ini akan mengurangi ekuitas. Ya, juga beban. Beban itu bagian dari laba. Beban itu atau biasa dikenal dengan istilah expense, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan operasinya seperti gaji, sewa, dan utilitas akan mengurangi laba. Kan beban kita mengeluarkan kas akan mengurangi laba, sehingga secara tidak langsung juga akan mengurangi ekuitas. Ya, jadi keduanya eh, beban pendapatan di sini selisihnya itu bisa laba atau rugi bersih. Ya, kita masuk ke kolom kolom bertambah oleh. Jadi bertambah oleh investasi pemilih ketika ada setoran modal, kemudian bertambah karena pendapatan. Ya, jadi bertambah di sini eh, ada investasi pemilik atau biasa juga disebut istilah owners investment. Ketika pemilik menyuntikkan modal tambahan ke dalam perusahaan, ekuitas akan bertambah karena terjadi peningkatan aset perusahaan, ya. Kemudian ada pendapatan atau biasa dikenal dengan istilah revenue ya. Eh, Pendapatan dari aktivitas bisnis perusahaan itu akan meningkatkan laba sehingga pada akhirnya juga akan meningkatkan ekuitas, ya. Jadi peran dari laba bersih di sini atau net income, selisih antara pendapatan atau beban itu bisa laba bisa rugi ya. Jika pendapatan lebih besar dibandingkan beban, maka laba tersebut akan menambah ekuitas pemilik. Namun sebaliknya, Bapak Ibu, teman-teman, jika beban lebih besar dibandingkan dengan pendapatan, maka terjadi kerugian. Itu akan mengurangi eh, ekuitas pemilik. Jadi secara keseluruhan ya dari gambar ini kita bisa lihat hubungan langsung antara berbagai jenis transaksi dengan ekuitas pemilik dan bagaimana laba bersih memainkan peran penting dalam menentukan apakah ekuitas tersebut meningkat atau menurun. Seperti itu. Kita masuk ke contoh ya, ada ilustrasi kasusnya.
Ini contohnya di perusahaan Net Solutions. Tanggal 1 November 2005, Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solutions. Kita lihat untuk transaksi pertamanya ya. Kita menggunakan tadi rumus persamaan akuntansi. Jadi, Chris Clark membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar 25.000 dolar ke rekening tersebut. Kita menggunakan persamaan akuntansi. Dari transaksi ini kita lihat yang bertambah adalah kas. Kasnya akan bertambah 25.000. Kemudian dari sisi modal, Chris Clark-nya juga akan bertambah 25.000. Itu ada di komponen ekuitas pemilik. Ya, seperti itu. Jadi kita masukkan sini sehingga balance kan 25.000. Kemudian kita lihat ke B. Net Solution membeli tanah senilai 20.000. Membeli tanah berarti mengeluarkan kas. Ya, mengeluarkan kas. Tadi mengeluarkan kas, kemudian menambah aset. Aset ya. Jadi masih tetap sama di komponen aset. Kasnya berkurang 20.000, tapi tanahnya bertambah 20.000. Sehingga kalau di total di aset itu masih ada 25.000, masih sama posisinya dengan ekuitas pemilik. Ya, kita lanjut ke C. Ini tadi yang B ya. C. Selama sebulan itu Net Solution membeli perlengkapan secara kredit. Ya, perlengkapannya secara kredit senilai 1.350 dolar. Di aset tetap, jadi di aset ini ada penambahan peralatan di sini. Kayaknya nggak masuk ya. Ada penambahan peralatan. Ini tadi kas, kemudian ada penambahan peralatan di sini, kemudian tadi di sini ada tanah, ya. Yang bertambah di sini adalah peralatan dari sisi aset, kemudian yang bertambah di sini adalah hutang dari sisi kewajiban, sehingga sama, ya. Kemudian kita masuk ke D. Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya, membukukan pendapatan sebesar 7.500 dolar dan menerima secara tunai. Berarti ada penambahan kas secara tunai, kemudian ada pendapatan yang bertambah juga. Pendapatan tadi hubungannya di mana? Kita sudah bahas di ekuitas pemilik, peran pendapatan dan beban. Sehingga dari sisi aset itu bertambah kasnya 7.500 sehingga totalnya 12.500. Kemudian ada perlengkapan tadi 1.350, tanah 20.000. Dari sisi kewajiban akan bertambah 7.500 bentuk dari pendapatan jasa di kolom ekuitas pemilik atau di kolom modal Chris Clark. Jadi, modal itu terdiri dari modal yang disetor dan laba. Laba itu ada dua komponen, yaitu pendapatan dan jasa. Ketika ada perubahan pendapatan dan jasa, itu akan masuk ke ekuitas pemilik di modal Chris Clark. Ini nilainya masih sama ya. Kemudian kita masuk ke E. Net Solutions membayar beban-beban berikut gaji 2.125 dolar. Ya, sewa 800 dolar, utilitas 450 dolar, dan rupa-rupa 275 dolar. Nah, kita lihat ada beban-beban yang dibayar. Jelas beban-beban tersebut akan masuk ke dalam komponen ekuitas pemilik. Ya, mengurangi modal. Kemudian kita masuk kemana? Membayar secara tunai kan jelas akan mengurangi kas. Jadi yang dipengaruhi di sini adalah aset dan ekuitas pemilik. Ya, sebentar, sebentar Bapak Ibu. Ini saya mau bisa nggak ya? Mau bisa ya. Tadi mau coret-coret. Kemudian kita masuk ke transaksi F.
Net Solution membayar kreditor sebesar 950 selama sebulan. Berarti ada pembayaran utang usaha senilai 950. Membayar berarti ada pengeluaran kas. Kas itu masuk ke aset. Membayar kreditor, kreditor itu utang, utang usahanya dibayar berarti utang kita berkurang. Adalah pengurangan utang usaha sehingga kasnya berkurang 950, utang usahanya juga berkurang 950, masih balance kan? Kemudian masuk ke F, di G. Di G itu pada akhir bulan harga perolehan perlengkapan tersisa adalah sebesar 550. Berarti ada penggunaan perlengkapan senilai $800. Kita lihat, berarti ada pengurangan dari sisi perlengkapannya, $800. Kemana? Temennya ini kemana? Kan kita tahu pengurangannya di perlengkapan. Nah, pengurangan tersebut masuk sebagai beban perlengkapan, mengurangi si modal Chris Clark-nya ini. Ya, sehingga di sini total perlengkapan 550 akan dan 800 tadi mengurangi modal Chris Clark sehingga 28.050 dolar. Ini masih sama. Karena ini harus sama ya. Ketika ada perubahan itu bisa dari satu kedua-duanya dari komponen ini atau komponen sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian, terakhir, pada akhir bulan, Chris menarik uang tunai sebesar $2.000 dari perusahaan untuk kepentingan pribadi atau biasa dikenal dengan istilah prive, ya. Jadi, menarik uang tunai berarti ada pengurangan dari sisi uang tunai kasnya. Kemudian, dari sisi ekuitas ada juga pengurangan karena ada pengurangan modal Chris Clark. Seperti itu ya. Ini contoh persamaan akuntansi sangat, sangat sederhana. Nah, berdasarkan ilustrasi ini nanti kita masih gunakan datanya untuk membuat laporan keuangan. Nah, teman-teman, laporan akuntansi yang disebut laporan keuangan itu menyediakan informasi rangkuman kepada pemilik ya. Jadi, memberikan rangkuman merupakan dokumen akuntansi yang menyediakan rangkuman informasi keuangan satu entitas dan digunakan oleh berbagai pihak termasuk pemiliknya ya untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Kita lihat di sini ada beberapa komponen dari laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi, rangkuman dari pendapatan dan beban selama satu periode waktu tertentu. Itu menyajikan pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih. Ya, ini menggambarkan tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian yang kedua ada laporan ekuitas pemilik. Ini rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik satu periode waktu tertentu. Ya, jadi eh, di sini ada penting ya pemilik untuk melihat bagaimana kontribusi modal dan laba yang mempengaruhi nilai ekuitas. Jadi di sini laporan perubahan ekuitas itu menggambarkan eh, perubahan ekuitas pemilik selama satu periode termasuk investasi, penarikan dan hasil laba atau rugi tadi. Kemudian ada neraca, neraca atau biasa disebut dengan laporan posisi keuangan ya. Ini merupakan daftar dari aset, kewajiban dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu ya. Jadi pemilik dapat melihat seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Ya, jadi di laporan posisi keuangan nanti itu akan menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik ya. Kemudian ada laporan arus kas.
Laporan arus kas ini rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Jadi menginformasikan arus masuk dan arus keluar, arus masuk dan keluar kas eh, perusahaan dari aktivitas tertentu. Ada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu. Jadi pemilik itu bisa mengevaluasi likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Ini ada contoh laporan laba rugi ya. Kita lihat. Contoh laporan laba rugi yang sangat sederhana. Itu di atas ada pendapatan jasa. Di atasnya itu ada pendapatan jasa. Kemudian eh, di bawahnya nanti itu ada beban operasi. Nah, beban operasi di sini karena banyak harus dirincikan. Nanti ada total beban operasi di sini. Kemudian kita selisihkan ada laba bersih. Nah, inilah yang laba bersih nanti ke laporan ekuitas pemilik. Ya, ini akan masuk ke laporan ekuitas pemilik. Ini kita ke laporan ekuitas pemilik ya, biar jelas. Ini tadi yang dari Ini tadi yang dari laporan laba rugi ya. Jadi di sini laporan ekuitas pemilik untuk bulan yang berakhir di 30 November itu ada modal yang pertama kita harus masukkan dulu. Modal Chris Clarknya berapa? Modal awal karena ini baru berdiri berarti pada 1 November itu masih nol di sini. Kemudian ada keterangan investasi 1 November baru masuk di sini. Kemudian laba bersih bulan November di sini. Ya, dari laporan laba rugi. Ini laba bersih kita ambil dari laporan laba rugi. Kemudian kan ada keterangan tadi penarikan si Clarknya di akhir sebesar 2.000 dolar. Kemudian ini kita selisihkan sehingga nanti di sini ada kenaikan ekuitas pemilik di bulan tersebut. Jadi modal Chris Clark pada 30 November 2005 sebesar ini. Modal inilah yang nanti akan masuk ke neraca, ya. Ada laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Nah, ini seperti ini. Jadi ada balancing di sini. Ini neraca disajikan dalam bentuk akun. Jadi ada aset di posisi sebelah kiri, kemudian kewajiban dan ekuitas di sebelah kanan. Ya, kas aset ini nanti dirincikan. Sebenarnya di sini kalau lebih rinci ada aset lancar, aset tetap. Namun karena kita membuat yang laporan sederhana, kita cukup kas, kemudian ada perlengkapan tadi senilai 550. Nanti bisa lihat di cek datanya, kemudian ada tanah. Total asetnya itu 26.450 ya. Di sini ada utang usaha. Aduh, ketutup ya. Di sini ada utang usaha, nanti cari nilainya di utang usaha tadi berapa? Utang usaha itu totalnya 400 ya. Jadi di sini ada total usaha 400. Modal Chris Clarknya dari laporan ekuitas pemilik itu ada 26.50. Nanti di total sehingga nilainya sama 26.450. Nah, ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka itu bentuk laporan yang digunakan. Ya, bentuk laporan yang digunakan sebenarnya bentuk-bentuknya itu ada beberapa ya. Ada bentuk vertikal, bentuk laporan vertikal, ada yang horizontal. Nah, ini yang kita lihat ini tadi contohnya adalah bentuk vertikal ya. Oh, maaf, bentuk horizontal. Ya, bentuk horizontal di mana aset ditampilkan di sebelah kanan tadi, kemudian liabilitas dan ekuitas ditampilkan di bentuk di sebelah kiri. Oke. Ini untuk laporan arus kas. Di laporan arus kas itu ada arus kas dari aktivitas operasi, ada dari aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, bagian aktivitas operasi itu bagian melaporkan rangkuman penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Ya, kalau investasi itu melaporkan transaksi kas untuk akuisisi atau misalnya ada penjualan aset yang relatif permanen. Kemudian kalau untuk aktivitas pendanaan ini biasanya melaporkan transaksi kas berkaitan dengan investasi.
kas oleh pemilik pinjaman, penarikan kas oleh pemilik ya. Jadi tapi mayoritas tadi yang kita kerjakan itu berasal dari aktivitas operasi ya. Ini berasal dari aktivitas operasi. Teman-teman yang tadi kita contoh sederhana ilustrasi kasusnya. Kita lihat ya. Nah, eh Nah, kan tadi dari kita lihat contoh laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi itu ada kas yang diterima dari pelanggan tadi yang pendapatan. Kemudian ada dikurangi kas untuk beban ya. Ada dikurangi kas beban dan pembayaran kreditor. Ini itulah arus kas dari aktivitas investasi, aktivitas operasi. Kemudian kita masuk ke arus kas dari aktivitas investasi. Tadi kan ada pembayaran kas untuk pembelian tanah. Nah, itu untuk investasi. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas yang diterima dari pemilik tadi modal yang disetor, kemudian ada penarikan atau prive tadi diselisihkan kemudian masuk ke sini semuanya ditotalin sehingga eh, arus kas posisinya di akhir pada 30 November 2005 itu 5.900. Nah, ini harus dicek harus sama dengan saldo kas di neraca. Kita lihat 5.900 kita cek di neraca. Apakah sama? Sama. Nah, itu harus sama ya. Harus cek cara klarifikasi apakah benar atau tidak itu harus sama. Kemudian kita lihat untuk alat untuk analisis dan interpretasi keuangan. Itu ada rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik, memungkinkan pemilik perusahaan seperti tadi Chris Clark untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam kondisi bisnis yang buruk. Jadi ada rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik, di mana total kewajiban dibagi dengan total ekuitas, ya, total ekuitas pemilik atau total ekuitas pemegang saham. Nah, eh, ini salah satu alat analisis interpretasi laporan keuangan juga membantu pemilik perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan bertahan, terutama dalam kondisi buruk. Nah, maka rasio ini mengukur seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan modal yang dimiliki perusahaan. Jika rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih bergantung pada utang untuk mendanai asetnya, yaitu berarti resiko yang lebih besar dalam hal ketahanan keuangan, terutama jika terjadi kondisi memburuk. Sebaliknya, kalau rasio ini lebih rendah, menandakan perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri dan memiliki ketergantungan yang lebih rendah kepada utang, yang biasanya dianggap lebih aman lah. Nah, untuk kita lihat ya, yang di eh, Chris Clark ini, kalau rasio yang terlalu tinggi, mungkin harus berhati-hati ya, karena akan kita lihat ternyata lebih rendah ya, 0,05 atau sekitar 1,5% lah dari ekuitas sehingga dianggap aman ya. Dianggap aman. Kalau lebih tinggi itu Chris Clark-nya harus berhati-hati karena perusahaan berpotensi mengalami kesulitan finansial jika terjadi penurunan dan pendapatan atau ekonomi memburuk begitu. Nah, ini untuk kesimpulan, persamaan akuntansi dalam laporan keuangan merupakan dasar yang fundamental dalam sistem pencatatan keuangan, di mana persamaan dasarnya adalah aset sama dengan liabilitas atau kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik, yang harus selalu seimbang dalam setiap transaksi. Jadi ngeceknya gitu, kalau misalnya nggak seimbang berarti ada yang salah dalam pencatatannya. Komponen utamanya terdiri dari aset, sumber daya perusahaan, liabilitas atau kewajiban pada pihak lain, dan ekuitas atau hak milik yang kemudian tercermin dalam tiga laporan utama, yaitu posisi keuangan atau neraca, laba rugi, dan perubahan ekuitas. Ya, cukup ini referensinya. Kemudian terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Semoga jelas ya pemaparannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.